pemirsa, setelah kita bahas di segmen-segmen yang sebelumnya bahwa sampah itu adalah produksi dari kita sendiri, lalu dampaknya, lalu juga persoalan TPA-nya. Nah, dari semua itu siapa yang bertanggung jawab, Mas? Ya, yang bertanggung jawab utamanya pemerintah. Saya katakan pemerintah, ya. Masyarakat, warga itu hanya support, support. Karena sampah ini perlu penanganan, mau dikemanakan, mau diapakan. Nah, kita itu kan hanya bisa buang, mengurangi, memfasilitasi ke tempat yang layak, gitu. Ya. Membantu berarti. Nah, adapun mau dikemanakan, mau diapain, nah ini tanggung jawab pemerintah lewat kebijakannya. Tapi lagi-lagi saya katakan tidak bisa kemudian hanya menyalahkan pada pemerintah secara sektoral. Misalkan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, semuanya harus bekerja sama. Yang saya bilang tadi harus terintegrasi karena kebijakan sampah ini harus terintegrasi, ya. Banyak teknologi yang bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan persoalan sampah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2018-19 dulu pernah, ya, merancang namanya TPPAS, tempat pembuangan pengelolaan sampah akhir, ya. Itu konsep terintegrasi antara 3 kota, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Jalan nggak, Mas? Pada persoalan sampah ini kan kebijakan. Kebijakan provinsi sudah turun, tinggal bagaimana kebijakan daerah lewat peraturan daerahnya. Maka pada tahun 2019 ya itu sempat tuh dipilih 3 tempat yang menjadi pilot project untuk dijadikan TPPAS di daerah Ciwaringin. Integrasi 3 desa, Ciwaringin, Walahar, dan Gempol. 3 desa ini yang kemudian akan terdampak bagi tempat TPPAS. Ya, di wilayah sana kan ada pabrik semen tuh, kerjasamanya dengan pabrik semen. Nah, kebijakan pemerintah provinsi itu sudah dirancang ya jauh-jauh hari dengan pola kerjasama investasi pihak luar. Sampah itu akan dikelola, dibuat outputnya nanti menjadi briket. Nah, briket itu akan diambil oleh pabrik semen untuk bahan bakar. Itu sudah tuh pembicaraan itu. Tahun 2019 ya. Tinggal menentukan titiknya di mana. Titiknya di kawasan itu, kawasan Walahar, Gempol, Ciwaringin. Sudah ada. Dulu ada pendekatan dengan masyarakat, masyarakat sudah teredukasi, masyarakat sudah mau. Tapi lagi-lagi pemerintah provinsi berganti, kebijakannya mandek, ini harus disupport lagi nih. Ya, diingatkan kembali. Nah, itu direncanakan TPPAS di wilayah sana itu untuk 3 wilayah. Kota, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Ya. Karena produksi yang nanti akan dijadikan briket itu membutuhkan lumayan banyak sampah. Ya. Nah, hampir kebutuhannya itu 5.000 ton sekali produksi. Nah, sumbangsi dari kota, kabupaten, dan Indramayu nih. Kota sekitar 800-an ton, Kabupaten Cirebon sekitar 1.200-1.300 ton, Indramayu sekitar 1.400 ton. Jadi sebenarnya bisa tuh mencakup 3 wilayah ini, ya, agar produksi sampah menjadi briket itu terwujud itu kan dengan teknologi tentunya. Nah, ini juga harus nih. Tapi harus dibuka wacana ini. Banyak masyarakat belum terwujud yang nggak tahu. Sebenarnya. Aku nggak perhatiin nih, Mas. Ini harus dilihat kembali. Ya, bagaimana peran pemerintah daerah untuk lihat lagi nih proyek ini. Harus dibuka lagi. Nah, terus yang kedua, kita juga punya cara lain sebenarnya. Ya, kita bisa belajar ke wilayah lain. Ya, saya kira masing-masing dinas periode kemarin itu masih boleh tuh yang namanya kunjungan studi banding, boleh, nggak apa-apa, silakan. Dan apa sih hasilnya? Persoalan sampah tuh sering, ya. Nah, kita misalkan lihat studi bandingnya ke wilayah Bali, ya. Dulu ada wilayah Bali.
selain pelesiran lah, bonus, Ya. pelesiran bonus itu. Tapi ada hasilnya tuh. Ya, Bali itu dengan kerjasama investor dari Cina, ya, dia merancang tuh teknologi menjadikan sampah itu sebagai bahan baku untuk tenaga listrik. Di Bali itu. Untuk menjadi energi listrik. Ya. Ya. Nah itu sedang diwujudkan. Artinya wilayah lain sudah bergerak, sudah ada alternatif solusi, bahkan sudah beroperasi. Ya. Di wilayah Jogja Sudah ya, ada juga. sudah ada. Cirebon harusnya sudah bergerak untuk mewujudkan itu. Ya, pimpinan dewan dengan anggotanya sudah studi banding menghasilkan rumusan. Kepala dinas bahkan wali kotanya, bupatinya juga sudah melakukan komunikasi untuk tanda petik belajar tentang sampah. Mau sampai kapan belajarnya? Mau sampai kapan belajarnya? Udah wujudkan. Wujudkan. Kalau memang perlu ada investor ya untuk pengelolaan sampah terpadu, lakukan. Kerjasamakan. Ya. Ya. Jangan takut gitu ya. Ya. Kalau selalu ada ketakutan dampak ini, dampak itu, ya nggak akan gerak-gerak gitu. Maka jangan takut, kebijakannya ada, kemauannya ada, dan langkah konkretnya juga ada. Iya. Kalau saya nih Mas, anggaplah saya ini dokter sakit gigi, untuk pengobatan sementara minum penghilang rasa sakit. Tapi penyebabnya tidak diperbaiki. Jadi nyaut-nyautnya minum aja paracetamol. Kelihatannya sampai sebatas itu aja ya penanggulangan sampah. Hanya untuk, mohon maaf, superficial. Kausanya belum. Bener gak sih? Karena belum jalan. Betul. Gitu. Hanya sekedar, oh ya jangan ada di Kesambi sampah, angkut, buang sana. Oh ya jangan ini, angkut, buang sana. Hanya sekedar supaya jangan dikomplain masyarakat doang. Tapi persoalannya yang sebenarnya masih belum Ya, terselesaikan. dunia kesehatan soal sampah juga dampaknya luar biasa, Bu. Bagaimana dampak sampah medis itu? Iya, itu juga kan jadi pembahasan luar biasa itu di kabupaten. Ya sekarang rumah sakit di kota dan kabupaten insinerator sudah ada, sudah beroperasi. Coba kita bicara 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, sampah medis tuh ngeri itu. Iya, ngeri banget itu, jarum bahaya sekali. suntik, infus dan lain sebagainya. Itu sampai dijual di sekolah SD loh ya. Iya, sampai gitu ya. Apa suntikan itu? Suntikan bekas. Iya, untuk sampah. mainan. Iya, untuk mainan. Iya, untuk mainan. Kayaknya sekarang juga masih ada itu. Masih itu seolah-olah diizinkan untuk didaur ulang karena di tempat terbuka. Iya, gitu. betul. Sekarang kebijakannya kelihatannya rumah sakit sudah lebih ketat. Ya. Kenapa? Karena ya ada fasilitas pembakaran sampah kan, sampah medis di cut off di situ. Gitu. Terus yang rumah sakit yang belum memiliki insinerator harus sudah bekerja sama. Dan nggak bisa naik kelas dong rumah sakitnya. Nggak bisa, dilarang. Jadi cukup shock waktu itu ya, akhirnya kemudian diperbaiki. Tapi kan tidak rumah sakit saja. Rumah sakit kan cuma 1, 2, 3, cuma berapa? Lah, yang masyarakat ini. Ya, sekarang misalkan tadi pasar sampah pasar ya. Ada konsep berikutnya. Bagaimana menciptakan pasar sehat? Iya. Ya, pasar sehat. Ada nggak pilot project yang bisa goal gitu? Pasar sehat di kota Cirebon. Wujudkan. Iya. Indikatornya apa? Misalkan sanitasi lingkungannya oke. Tidak ada yang jualan produk-produk makanan yang berbahan pengawet dan lain-lain. Ya. Lingkungan, toilet dan lainnya terjaga kebersihannya. Kemudian pembuangan air, ya kan? Dari pasar itu juga terjaga. Penataan titik-titik di mana pedagang sayuran, di mana pedagang ikan, di mana itu juga ya konsep pasar sehat, lingkungan sehat, pasti outputnya juga sehat gitu loh. Sampah yang dihasilkan dari pasar juga sudah terkelola. Nah, itu dari kebijakan itu dulu lah. Ya itu akan merembet pada lingkungan yang sehat, pola hidup yang sehat, produk yang sehat ya. Jadi hidup sehat itu memang berimpact. Maka an-nadofatu minal iman. Itu menjaga kebersihan itu bagian daripada iman. Iya. Mas, kan ini
sampah itu kita yang produksi. Bagaimana nih Mas? Nanti kita obrolkan di sesi berikutnya. Bagaimana merubah mindset masyarakat? Oke. Kita bahas di sesi berikutnya. Tetap di Berisik, Berbagi solusi untuk publik.